Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini mengenai produksi olahan hasil nabati yaitu permen jeli buah. Lalu bagaimana sih cara membuat permen jeli buah? Yuk kita simak berikut ini. Oke, yang pertama pengertian permen jeli buah. Berdasarkan SNI 3547-2-2008, permen jeli ialah permen bertekstur lunak yang diproses dengan penambahan komponen hidrokoloid seperti agar, gam, pektin, pati keragenan, gelatin, dan lain-lain yang digunakan untuk modifikasi tekstur sehingga menghasilkan produk yang kenyal. Permen jeli buah ini merupakan pengolahan nabati menggunakan prinsip penggulaan. Permen jeli buah menggunakan sari buah sebagai perasal alaminya. Kemudian kriteria bahan yang digunakan untuk membuat produk-produk olahan dengan penggulaan adalah yang pertama, bahan dasarnya menggunakan buah-buahan. Buah-buahannya itu memiliki tingkat kematangan yang tua, ranum, dan matang penuh. Kemudian rasa yang misalnya asam atau getir yang menjadi daya tarik atau ciri khas. Kemudian aroma yang khas, warna yang menarik dan seragam, tekstur yang kokoh berdaging, kemudian keutuhan bahan yang tidak memar, tidak pecah, dan tidak rusak. Kemudian ada bahan pendukung seperti gula. Gulanya itu digunakan yang berwarna putih dan bersih. Fungsinya untuk penambah rasa dan sebagai pengawet. Kemudian ada garam. Garam ini berfungsi untuk penetral rasa sepat pada buah dan penambah rasa asin. Kemudian ada asam sitrat. Asam sitrat berfungsi sebagai memberi rasa dan aroma asam. Selain itu juga berfungsi sebagai pengawet. Selanjutnya ada natrium benzoat yang berfungsi sebagai pengawet juga, yang digunakan harus takaran yang sesuai, yaitu antara 0,05 sampai 0,1%. Kemudian ada pewarna. Pewarna ini untuk meningkatkan daya tarik dari warna sari buah jeruk, maka digunakan bahan pewarna. Zat warna yang boleh digunakan harus sesuai dengan konsentrasi yang tertera pada label. Dan yang ketiga ada bahan tambahan lainnya yaitu jelly powder, keragenan, tepung konjak, dan gelatin. Masing-masing dari tambahan itu fungsinya untuk pengental atau penambah kekenyalan untuk produk jelly yang dibuat. Untuk membuat permen jelly buah, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan permen jelly. Yang pertama itu harus menyiapkan alat. Yang pertama ada timbangan. Timbangan digunakan untuk menimbang bahan baku. Kedua blender. Blender sendiri digunakan untuk menghancurkan daging buah. Yang ketiga ada gelas ukur yang digunakan untuk mengukur atau menakar volume bahan-bahan yang bersifat cair. Kemudian ada alat pemanas atau kompor yang digunakan untuk perebusan sari buah dan sterilisasi botol. Yang kelima ada panci untuk memanaskan permen jeli sebelum dikemas. Yang keenam ada spatula yang digunakan untuk mengaduk saat memasak permen jeli dan menuangkan larutan ke dalam cetakan. Yang ketujuh ada cetakan permen jeli untuk mendapatkan bentuk permen yang menarik. Dan yang terakhir kemasan yang digunakan untuk mengemas permen jeli. Kemudian kita harus menyiapkan bahan yang digunakan untuk pembuatan permen jeli buah antara lain yang pertama adalah buah jeruk siam. Buah jeruk siam ini dipilih untuk permen jeli dengan karakteristik kematangan penuh. Kedua ada jelly powder yang digunakan untuk mencegah terjadinya kristalisasi dan berfungsi sebagai pengental atau stabilizer. Yang ketiga ada gelatin yaitu sebagai gelling agent. Karakteristik gelatin sendiri itu melt in mouth atau meleleh di mulut. Kemudian yang keempat ada gula pasir sebagai pengawet alami dan penambah rasa. Dan yang kelima ada asam sitrat yang ditambahkan untuk memberikan rasa dan aroma asam dan berfungsi sebagai pengawet. Materi yang terakhir yaitu uji organoleptik metode hedonik. Organoleptik adalah sebuah uji bahan makanan berdasarkan kesukaan dan keinginan pada suatu produk. Uji organoleptik biasa disebut
Uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Uji organoleptik dilakukan oleh 20 orang panelis dengan parameter yang diuji yaitu rasa, warna, aroma, dan tekstur yang bertujuan untuk mengetahui respon panelis terhadap sifat-sifat produk yang disajikan dalam bentuk kuesioner. Penilaian diberikan berdasarkan 5 skala penilaian yaitu sangat tidak suka, netral, suka, dan sangat suka. Baik, itu merupakan materi kali ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.